kasus meninggalnya artis papan atas Thailand bernama Tang Monida yang sangat kontroversial, viral, penuh misteri, dan menyisakan banyak teori konspirasi di dalamnya akan kita bahas tuntas kali ini. 2 tahun yang lalu, Miranti pernah membahas kasus ini mulai dari episode pertama hingga episode kelima. Karena kasusnya kini sudah selesai, Miranti pun memutuskan untuk menggabungkan semua episode tersebut agar yang belum menonton lebih mudah memahami ceritanya. Di sini, Miranti juga sudah menambahkan updatean terbaru sebagai penutup dari kasus ini. Jadi, videonya akan sangat panjang ya teman-teman. Bagi yang sudah menonton, bisa langsung di skip aja. Yuk, kita simak di cerita selengkapnya. Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 2022. Selamat menyaksikan. Wanita cantik yang satu ini lahir dengan nama Nida Patcha Ravirapong, tetapi ia lebih dikenal dengan nama Tang Monida. Ia lahir di Bangkok pada tanggal 18 September tahun 1984. Ibunya bernama Panida Siriyutayutins dan ayahnya bernama Sopon Patcha Ravirapong. Ia juga memiliki saudara laki-laki bernama Dayus Dechop. Wanita cantik ini telah lulus dengan gelar sarjana kepemimpinan dalam masyarakat, bisnis, dan politik dari Sekolah Tinggi Inovasi Sosial di Universitas Rangsit. Perjalanan karir Tang Monida di dunia hiburan dimulai sejak ia duduk di kelas 1 SMA. Pada saat itu, ia ditawari pekerjaan oleh seorang pencari bakat ketika sedang berbelanja di sebuah department store. Tawaran itu pun langsung saja ia terima. Setelah menjalani unjuk gigi langsung di depan kamera, ia pun kemudian mendapatkan kesempatan untuk menjadi model iklan pada tahun 1998. Pada tahun 2002, Tang Monida juga berpartisipasi dalam kontes Miss Teenage Thailand. Di tahun 2014 yang lalu, Tang Monida diketahui telah mengakhiri kontraknya dengan Channel 7 setelah bekerja sama selama 11 tahun. Ia kemudian memutuskan untuk menjadi artis independen. Sepak terjangnya di dunia hiburan tak perlu diragukan lagi. Ia sudah sangat terkenal di Thailand. Pasalnya, Tang Monida ini diketahui telah 24 tahun berkarir di dunia hiburan Thailand. Ia telah membintangi kurang lebih 38 judul drama Thailand atau lakon. Tang Mo juga telah membintangi 4 judul film dan 7 acara televisi. Ia pun tercatat telah berhasil menyabet sejumlah penghargaan lokal di Thailand. Pada tahun 2013, di usianya yang saat itu sudah 29 tahun, ia memutuskan untuk menikah dengan seorang pria yang 2 tahun lebih muda dari dirinya, yakni bernama Pakin Kamuilaisak atau yang lebih akrab disapa Tono Pakin. Ia juga merupakan seorang aktor dan penyanyi di Thailand. Pada tahun 2019, pria tampan itu juga telah menjadi orang Asia pertama yang dinominasikan sebagai ambasador oleh United Nations Ocean Conference. Namun sayangnya, pasangan yang terlihat sangat serasi itu harus mengalami kegagalan dalam mempertahankan rumah tangganya. Pernikahan tersebut hanya bertahan selama 2 tahun. Di tahun 2015, keduanya pun resmi bercerai. Kemudian, Tang Mo menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tetap aktif di industri hiburan Thailand. Hingga pada suatu hari, publik Thailand dihebohkan dengan kabar meninggalnya Tang Mo. Bahkan, berita duka tersebut juga sampai menghebohkan warga negara Indonesia. Pasalnya, kematian artis cantik itu dinilai tak wajar. Semua bermula ketika Tang Monida dan teman-temannya tengah menikmati liburan dengan menggunakan speedboat. Mereka melakukan perjalanan menyusuri Sungai Chao Phraya dari jembatan Krung Thon di Bangkok ke jembatan Rama 7 di Nonthaburi. Di dalam speedboat tersebut,
Ada pula 5 orang lainnya, yaitu Itsarin Gatik Juta Suksawat sebagai manajer Tang Monida. Ada juga Wisapat San Manomairat, kemudian Nitas Kirati Soti Satorn, ada juga Tanupat Lerta Wiwit sebagai pemilik speedboat, dan juga Paibon yang diketahui sebagai orang yang mengendarai speedboat tersebut. Namun pada hari Kamis, tepatnya tanggal 24 Februari tahun 2022, tepatnya pada pukul 22:40 waktu setempat, Tang Monida dilaporkan jatuh ke sungai dengan kondisi tanpa mengenakan jaket pelampung. Sejumlah media lokal awalnya menyebut bahwa teman-teman Tang Mo mengatakan bahwa aktris cantik itu terjatuh saat sedang buang air kecil di belakang kapal karena toilet tidak berfungsi. Tang Mo disebut manajernya mengenakan hak tinggi saat itu dan ia kehilangan keseimbangannya dan kemudian terjatuh ke dalam air. Manajer Tang Monida disebut berada di dekat sang aktris saat kejadian itu terjadi. Itsarin selaku manajer Tang Mo mengatakan bahwa Tang Mo sedang menatap sungai ketika kecelakaan itu terjadi. Ia juga mengatakan bahwa perjalanan perahu kali ini bertujuan hanya untuk jalan-jalan menikmati liburan. Dia juga mengatakan bahwa Tang Mo tidak mau memakai jaket pelampungnya karena ingin berpose untuk foto di atas kapal dengan menggunakan baju renangnya. Pada hari Jumat, tanggal 25 Januari tahun 2022 dini hari, tepatnya 1 hari setelah Tang Mo terjatuh, seluruh rombongan yang bersama dengan Tang Mo saat itu melaporkan kejadian naas tersebut kepada pihak berwajib. Setelah mendapat kabar tersebut, tim SAR Thailand langsung melakukan pencarian terhadap Tang Mo. Sementara itu, di jejaring sosial Twitter telah beredar klip yang merekam momen kehadiran aktor Tono Pakin, mantan suami Tang Mo di lokasi kejadian. Tono Pakin rupanya mengikuti proses pencarian mantan istrinya tersebut. Akhirnya, pencarian Tang Monida pun membuahkan hasil. Wanita cantik itu berhasil ditemukan pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari tahun 2022 pada pukul 13:10 waktu setempat, tepatnya 2 hari setelah dirinya dikabarkan terjatuh. Tapi, Tang Monida sudah tidak lagi bernyawa. Jasad Tang Mo tersebut ditemukan terapung sekitar 1 km dari tempatnya dikabarkan jatuh dari speedboat, yakni di dekat dermaga Pibul Songkram 1. Mendapati mantan istrinya sudah tak lagi bernyawa, Tono Pakin pun terlihat menangis. Hal ini membuat beberapa netizen kaget sekaligus sedih, sebab mereka sudah lama bercerai dan tengah dalam kondisi yang kurang baik. Polisi kemudian menyegel area tersebut untuk memberikan privasi kepada keluarga dan teman-teman Tang Mo. Petugas juga menahan kerumunan wartawan untuk tidak ada di area tersebut. Polisi kemudian membawa jasad Tang Mo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Institut Pusat Ilmu Forensik Universitas Thammasat dan juga rumah sakit untuk menentukan penyebab kematian aktris tersebut. Petugas menyebut bahwa pencarian tubuh Tang Monida terbilang sulit karena arus sungai yang kencang dan minimnya penerangan. Laporan polisi mengatakan bahwa para penyelidik menemukan kaca dan noda anggur merah di kapal. Tang Mo dan teman-temannya ternyata sempat membawa wine saat mereka berlayar. Teman-teman Tang Mo mengatakan meski mereka minum wine, namun tidak ada yang mabuk. Menurut nelayan di sekitar sungai Chao Phraya, Thailand, mereka melihat speedboat tersebut melaju kencang dan berbelok tajam. Beredar juga di dunia maya video terakhir Tang Monida yang terlihat duduk di atas speedboat. Dikabarkan juga bahwa setelah minum wine, Tang Mo turun ke buritan kapal untuk buang air kecil. Karena lantainya licin dan ia memakai sepatu hak tinggi, ia lalu terpeleset dan jatuh. Pengemudi tidak tahu bahwa Tang Mo akan berjalan menuju buritan, jadi tidak memperlambat laju kapal tersebut. Sekelompok teman yang pergi bersama dengan Tang Mo mendatangi polisi untuk dimintai keterangan.
Sang pengemudi kapal tampak menangis. Dia membenarkan Tang Mo baru pertama kali menaiki kapal itu. Saat kejadian, ia berada di depan, sementara Tang Mo berada di belakang bersama temannya yang bernama Sam. Ketika jatuh, Tang Mo sempat mencengkram kaki Sam dan berteriak minta tolong. Namun sang pengemudi kapal tidak mendengar hal itu, sehingga kapal pun terus melaju. Pada tanggal 1 Maret tahun 2022, orang-orang yang ada di speedboat telah melakukan reka adegan sesuai dengan kejadian di malam Tang Mo Nida jatuh. Sen, yang berada di atas kapal pada malam itu, diminta untuk memerankan kembali kejadian jatuh di dermaga Pibong Songkram. Laporan media Thailand mengatakan, Sen tidak dapat mengingat dengan tepat di mana Tang Mo Nida jatuh dan ia gugup melakukan reka adegan itu. Sen saat itu mengenakan jaket pelampung dan pergi ke speedboat yang modelnya sama dengan yang ditumpangi oleh Tang Mo. Polisi lalu mengendarai perahu itu ke bawah jembatan Rama 8, di mana teman-teman Tang Mo mengklaim bahwa mereka telah mengambil foto sebelum kecelakaan terjadi. Di dalam foto yang beredar, Ibu Tang Mo Nida tampak tak bisa menahan emosi. Menurut sang ibu, saat mendengar kabar buruk itu, ia terus mencoba menelpon putrinya, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Ibu Tang Mo awalnya berniat menunggu di rumahnya, tapi karena tidak sabar, ia pergi sendiri mencari anaknya itu. Karena terlalu cemas, Ibu Tang Mo pun harus meminum obat antidepresan agar tidak pingsan. Ibu Tang Mo yang bernama Panida Sirayu Tayotin mengaku tidak percaya putrinya tewas karena kecelakaan. Panida meminta semua pihak yang terlibat dalam pemotretan anaknya harus segera diselidiki. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin mengetahui siapa saja orang-orang yang mempekerjakan dan mengatur pemotretan putrinya. Panida juga mencurigai para penumpang di atas kapal itu sempat bertengkar. Ia merujuk pada salah satu foto putrinya yang tampak tidak bahagia saat sedang duduk sendirian di belakang kapal. Panida juga tidak percaya mengenai laporan yang mengatakan bahwa toilet di perahu itu tidak berfungsi dengan baik. Pasalnya, menurut Panida, anaknya itu adalah seorang bintang. Sulit membayangkan jika dia pergi ke bagian belakang perahu untuk buang air kecil. Selain itu, Ibu Tang Mo juga mengatakan bahwa anaknya itu adalah perenang yang sangat baik sejak dia masih muda dan tidak mungkin meninggal setelah jatuh ke air. Panida juga menambahkan, tidak masuk akal untuk berpikir bahwa 6 orang, termasuk Tang Mo dan manajernya, berada di kapal bersama hanya untuk makan-makan saja. Melihat foto-foto yang sempat dirilis, sang ibu mengatakan bahwa anaknya itu tampaknya terlihat telah berdandan. Belum selesai kasus kematian Tang Mo, pernyataan sang ibu, yakni Panida Sirayutotin, membuat geger publik. Ibunda Tang Mo ini mengungkap akan memaafkan 2 pria yang menemani putrinya di speedboat pada malam itu dan menyebut sejumlah uang untuk kompensasi. Kedua pria yang akan dimaafkan itu adalah Tanupat Pur Letterwit atau pemilik speedboat dan Paibun Robert Trikanjanon, yakni sang pengemudi kapal di malam putrinya jatuh. Panida mengaku jika dirinya telah dihubungi oleh Pur keesokan harinya yang meminta untuk dimaafkan. Panida mengatakan, dia berjanji untuk menjaga saya sebaik yang dilakukan oleh Tang Mo. Saya memaafkan dia karena dia terus mencoba menghubungi saya dan dia tahu saya terluka, ujar Panida. Ibunda Tang Mo itu juga mengaku akan menerima sejumlah uang kompensasi dari Pur, sebab Pur berjanji akan memberi nominal uang yang telah dihitung oleh Panida. Ibunda Tang Mo mengatakan, katakanlah jika Tang Mo menghasilkan 1 juta baht atau setara dengan 439 juta rupiah dari serial TV. Jika dia hidup lebih dari 30 tahun, saya bisa mengalihkan jumlah itu dengan 30. Artinya 30 tahun kali 1 baht, ungkap Panida.
Dalam kasus ini, sudah ada 2 orang yang ditetapkan sebagai terdakwa atas meninggalnya Tang Monida. Keduanya adalah Tanupat Letter Wiwit dan Paibun Tikan Janon yang dianggap lalai mengoperasikan speedboat tanpa izin hingga menyebabkan kematian. Mereka kemudian terancam hukuman maksimum dengan denda 200.000 baht dan juga hukuman 10 tahun penjara. Namun, pada Minggu, tanggal 27 Februari tahun 2022, keduanya dapat bebas dengan jaminan. Dilaporkan juga, pada hari Jumat, tanggal 4 Maret tahun 2022, polisi setempat telah meminta keterangan dari 8 saksi baru saat menginvestigasi kematian Tang Monida ini. Sejak awal kasus ini, polisi telah meminta keterangan dari 29 saksi. 4 dari 5 orang yang menemani Tang Mo di atas kapal telah diperiksa oleh kepolisian. Kapal itu tidak ada di lokasi ketika polisi tiba di sana. Pada keesokan paginya, kapal itu pun disita dari NBC Boat Club di Notaburi. Polisi meyakini bahwa tidak ada bukti yang hilang. Di saat pihak berwenang belum selesai melakukan uji forensik terhadap jasad Tang Monida, beredar di internet video viral yang memperlihatkan ada sebuah pelampung yang diletakkan oleh seorang pria di samping speedboat itu bergerak seolah ditarik. Adapun yang menarik pelampung itu diduga oleh beberapa netizen adalah Tang Monida sebelum ia tenggelam. Selain itu, beberapa teman yang ikut bersama dengan Tang Monida pun mengalami luka goresan seperti bekas cakaran. Melihat kejanggalan-kejanggalan tersebut, beberapa penonton pun menduga bahwa Tang Monida telah dianiaya oleh rekannya dan mereka mungkin sempat terlibat konflik. Bukan hanya itu saja, beredar juga di Twitter dan Telegram foto jasad Tang Monida tanpa sensor. Netizen yang telah melihat foto itu pun meyakini bahwa Tang Mo bukanlah meninggal karena kecelakaan, tapi sengaja dibunuh. Karena terlihat banyak bekas kekerasan fisik di tubuh Tang Monida yang telah meninggal dunia itu dan adanya beberapa kejanggalan yang tak biasa lainnya. Sehingga dengan ini, timbullah banyak pendapat netizen terkait berbagai kejanggalan yang terjadi pada kasus ini. Berikut adalah berbagai pendapat netizen yang ramai diperbincangkan di jagat maya. Di video yang tersebar memperlihatkan tingkah aneh teman-temannya saat diminta menunjukkan lokasi jatuhnya Tang Mo. Mereka semua tampak menunjukkan ke arah yang berbeda-beda saat dimintai keterangan. Hal ini pun menimbulkan kecurigaan di pihak netizen. Dikabarkan juga bahwa Tang Monida mahir berenang. Ia juga menyukai aktivitas olahraga tersebut. Informasi ini didapatkan dari biodata yang menunjukkan bahwa Tang Monida memiliki hobi berenang dan ibunya sendiri juga mengatakan hal yang sama. Tang Mo dikabarkan oleh temannya meninggal karena ia tenggelam dan ini dirasa sangat bertolak belakang. Selain itu, adanya luka sobek yang cukup panjang dan dalam di paha Tang Monida sebagaimana yang tersebar di foto jenazah disinyalir memiliki pengaruh terhadap kematiannya. Banyak yang menilai bahwa sebelum meninggal dunia, Tang Monida mengalami tekanan dari para rekannya. Oleh sebab itulah, terlihat dari beberapa foto yang beredar, Tang Mo tampak seorang diri dengan raut wajah yang tak senang tengah berada di belakang speedboat itu. Kronologi kematian Tang Monida diawali ketika rekannya mengatakan bahwa Tang Mo hendak buang air kecil di belakang speedboat dan kemudian ia terjatuh ke air. Hal tersebut nyatanya juga dinilai janggal oleh beberapa penggemarnya karena Tang Monida dianggap tak mungkin buang air kecil sembarangan seperti yang disampaikan oleh temannya itu. Bukan hanya itu saja, Tang Monida diketahui tidak memakai pelampung sebagai pengaman di speedboat itu. Beberapa orang berpendapat, harusnya seorang artis papan atas dibekali oleh pengamanan yang ekstra. Salah satunya adalah dengan menggunakan jaket pelampung ketika berada di speedboat. Selain itu, diketahui juga bahwa teman-teman Tang Monida baru melaporkan hilangnya Tang Mo setelah 24 jam setelah kejadian naas tersebut. Banyak yang menilai hal itu sangat mencurigakan.
Netizen pun banyak yang berpendapat bahwa harusnya segera setelah kejadian mereka langsung melaporkan ke pihak yang berwenang. Dengan begitu, mungkin saja masih ada harapan untuk Tang Mo ditemukan dalam kondisi hidup. Selain itu, ada lagi hal yang mencurigakan lainnya yang disadari oleh publik. Mereka melihat ada yang janggal dengan akun Instagram Tang Mo. Sejumlah foto yang sempat diunggah Tang Mo sebelum kejadian mendadak hilang. Diduga, teman-teman Tang Mo sengaja menghapus foto itu untuk menghilangkan bukti-bukti. Dalam CCTV juga tampak 5 gelas wine yang mereka gunakan untuk berpesta. Namun, ketika diselidiki oleh polisi, 4 gelas hilang, hanya bersisa 1 saja. Bukan hanya itu, publik juga menyadari 1 dari 5 teman Tang Mo memiliki bekas luka di kaki. Akan tetapi, ia menyebut bekas luka itu karena kakinya telah menghantam benda keras, bukan karena cakaran tangan dari Tang Mo. Diketahui, sebelum meninggal dunia, Tang Mo Nida sempat mendaftarkan asuransi dalam jumlah yang besar. Asuransi itu ia atasnamakan dengan nama putri angkatnya, yakni Esther. Esther sendiri merupakan anak dari manajer Tang Mo yang bernama Kratik. Fakta ini membuat publik curiga. Kratik sengaja tidak mau menyelamatkan Tang Mo lantaran putrinya akan menerima asuransi besar jika sang artis meninggal dalam kecelakaan. Kasus meninggalnya Tang Mo Nida ini memang tengah menjadi sorotan masyarakat luas, apalagi untuk sebagian besar oknum yang tidak bertanggung jawab yang tega menyebarkan foto-foto jasad Tang Mo usai ia ditemukan. Hal ini membuat polisi Thailand terpaksa memberi peringatan keras kepada siapapun yang menyebarkan foto itu. Kepolisian Thailand juga mengancam akan memenjarakan warganya selama 3 bulan atau denda sebesar 2,2 juta rupiah jika mereka menyebarkan foto jasad Tang Mo yang telah meninggal dunia itu. Ancaman hukuman tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di negeri Gajah Putih itu. Pada akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun tiba. Polisi kini telah menyelesaikan pemeriksaan forensik dan mengkonfirmasi bahwa mendiang Tang Mo meninggal karena tenggelam. Letjen Polisi Jirapat Pumicit, Komisaris Kepolisian Daerah 1 Provinsi mengatakan, Tang Mo telah mengalami luka dalam di kaki kirinya. Kemungkinan itu disebabkan oleh baling-baling kapal. Tetapi forensik belum memberikan indikasi apakah aktris itu jatuh dari kapal ataukah ia sengaja didorong. Ia juga mengungkapkan, polisi tidak percaya dengan pernyataan kelima temannya yang berada di kapal yang sama dengan Tang Mo itu. Mereka telah menyerahkan pakaian yang mereka kenakan pada malam naas itu. Mereka juga telah menjalani pemeriksaan fisik dan telah memberikan sampel DNA-nya untuk analisis forensik. Terkait luka dan memar yang ditemukan di lengan dan bahu salah satu dari 5 teman Tang Mo di kapal bersamanya, dokter yang memeriksa luka itu mengatakan bahwa usia dari luka itu adalah 5 hingga 7 hari dan tidak disebabkan oleh penyakit. Seorang dokter pada konferensi pers mengatakan bahwa dia tidak bertanya bagaimana pria itu memperoleh luka-luka itu, tetapi ia percaya bahwa itu disebabkan oleh benda keras dan bukan karena perkelahian. Seorang ahli patologi di Institut Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Polisi mengatakan bahwa mereka tidak dapat memastikan apakah Tang Mo telah buang air kecil sebelum tenggelam, seperti yang diklaim oleh teman-temannya, karena dia sudah lama berada di dalam air itu. Dr. Wirasat, selaku ahli forensik berbicara, ia mengatakan bahwa luka yang dalam di kakinya mungkin disebabkan oleh baling-baling perahu, tetapi belum terungkap apakah luka itu disebabkan sebelum atau sesudah kematian. Dr. Werasak menjelaskan bahwa laserasi atau luka yang panjangnya sekitar 30 cm itu mungkin telah memotong jauh ke dalam arteri utama dari Tang Mo Nida yang akan membatasi kemampuan Tang Mo untuk membantu dirinya sendiri. Adapun pasir yang ditemukan di paru-paru Tang Mo, Dr. Werasak menjelaskan bahwa ia masih bernafas saat jatuh ke sungai karena pasir bisa saja masuk ke paru-paru saat tenggelam. Ia juga menambahkan karena arus di Sungai Chao Phraya,
partikel pasir bisa tersuspensi di dalam air. Karena itu, orang tidak perlu tenggelam ke dasar sungai untuk mendapatkan pasir di paru-parunya. Pada hari Minggu, tepatnya tanggal 6 Maret tahun 2022, Komisaris Kepolisian Daerah Provinsi 1, yakni Letjen Polisi Jerapat Bumijit mengatakan bahwa pihaknya masih akan mengumpulkan bukti penyelidikan lebih lanjut. Mereka juga mengatakan bahwa akan meminta bukti seperti riwayat panggilan ponsel, kecepatan kapal selama mengemudi, serta data GPS di speedboat yang ditumpangi oleh Tang Monida pada malam kecelakaan itu. Kepolisian juga tengah mempelajari lebih lanjut terkait laporan hasil pemeriksaan forensik. Selain itu, polisi masih terus mengumpulkan bukti penyelidikan lainnya. Mereka menangani ini tanpa adanya campur tangan dari pihak lainnya. Penyelidikan kasus kematian Tang Monida juga diawasi langsung oleh Kepala Polisi Nasional. Pada hari Minggu, tanggal 6 Maret tahun 2022 pada pukul 16.40 waktu setempat, penyelam divisi laut menemukan dua benda di Sungai Chao Phraya di dekat dermaga Pibul Songkram. Dua benda yang juga merupakan bukti penting itu diserahkan untuk pemeriksaan forensik. Polisi juga sedang mencari benda-benda lainnya di tempat kejadian perkara yang menurut para saksi telah dibuang ke sungai. Dua benda itu adalah tas abu-abu berisi vas tinggi yang dikemas rapi dan benda misterius seukuran telapak tangan. Benda-benda tersebut ditemukan pada koordinat sekitar 50 meter dari dermaga. Komandan Polisi Kerajaan Thailand Suwat Cheng Yosuk akan mengumumkan hasil penyelidikan dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Ia juga mengatakan bahwa kematian aktris Thailand Tang Monida ini tampaknya merupakan kecelakaan menurut bukti-bukti yang telah mereka temukan sejauh ini. Sementara itu, upacara peringatan untuk Tang Monida akan diadakan di Gereja Liberty Bangkok di distrik Sapansung mulai dari tanggal 11 hingga 13 Maret tahun 2022 mulai pukul 18.30 hingga pukul 20.30 waktu setempat. Sudah hampir 3 minggu sejak Tang Monida, artis papan atas Thailand, dinyatakan meninggal dunia. Hingga kini, penyelidikan pun masih belum mencapai kesimpulan akhir. Terkait masalah ini, masyarakat kembali dikejutkan lagi dengan laporan yang menyatakan bahwa Parida Sirayuttayotin bukanlah ibu kandung dari Tang Monida. Amarin TV pada tanggal 6 Maret tahun 2022 yang lalu secara mengejutkan memberikan informasi terkait siapa sebenarnya ibu kandung dari Tang Monida ini. Dalam laporan mereka dikatakan bahwa ibu kandung Tang Monida bukanlah Panida Sirayuttayotin seperti yang selama ini publik ketahui. Laporan itu mengatakan bahwa ibu kandung Tang Monida yang sebenarnya telah meninggal dunia pada tahun 2015, tepatnya 7 tahun yang lalu. Menurut informasi yang dibagikan, ibu kandung dari Tang Monida bernama Pairat Chaimongkut yang merupakan penduduk asli dari Ubon Ratchathani. Pada tanggal 5 Maret tahun 2022, reporter Amarin TV langsung menuju ke desa Pomin, distrik Warin Chamrap di Ubon Ratchathani untuk menemui adik kandung dari Pairat yang diduga sebagai ibu kandung Tang Mo ini yang bernama Siprai Chaimongkut berusia 49 tahun. Siprai menceritakan bahwa kakak perempuannya itu telah jatuh cinta dan menikah dengan Insinyur Werasak Suwanaporn yang menurutnya adalah ayah kandung dari Tang Monida. Selama ini, publik mengetahui bahwa nama ayah kandung dari Tang Monida adalah Sopon Pacara Virapong. Dikatakan, pasangan Werasak dan Pairat telah dikaruniai seorang putri bernama Wanwisa Suwanaporn yang diyakini sebagai Tang Monida. Namun, Werasak kemudian mencegah putrinya melihat istrinya dan pindah ke tempat lain. Tidak diketahui apa alasan dari Werasak tersebut. Pada tahun 2015 yang lalu, Pairat mengalami kecelakaan lalu lintas dan ia pun meninggal dunia. Siprai
yang merupakan adik kandung Pairat pun sangat sedih dengan apa yang telah menimpa sang kakak. Jadi dia dan kerabatnya mencoba menghubungi Tang Monida kala itu. Si Prai mengira Tang Monida belum mendengar bahwa ibu kandungnya telah meninggal dunia. Namun setelah mendengar berita itu, ayah Tang Monida pun menolak. Dan ini membuat pihak keluarga si Prai tidak tahu harus berbuat apa lagi. Selama ini, si Prai selalu percaya bahwa Wan Wisa itu sebenarnya adalah Tang Monida. Diketahui, ketika Wan Wisa masih kecil, si Prai ini tinggal bersama dengan kakaknya, yakni Pairat, yang saat itu juga tinggal bersama dengan anak perempuannya, yakni Tang Monida di kawasan Bangkok. Si Prai masih ingat bahwa keponakannya itu memiliki tahi lalat kecil di lutut kirinya dan tanda lahir yang berwarna merah. Dalam sebuah wawancara, diketahui juga bahwa Tang Mo pernah mengkonfirmasi bahwa dia telah menerima pesan teks yang mengatakan bahwa ibu kandungnya telah meninggal dan memintanya untuk datang dan melihat wajah ibu kandungnya itu untuk terakhir kalinya. Namun, ketika Tang Mo membicarakan hal ini dengan ayahnya, sang ayah dikabarkan bersikeras mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa sosok pemberi informasi tersebut dan siapa sebenarnya wanita yang meninggal dunia itu. Di sisi yang lain, Panida, wanita yang selama ini dikenal sebagai ibu kandung Tang Monida pun menegaskan bahwa dia adalah ibu kandung yang sebenarnya. Panida menjelaskan bahwa dia telah hamil dan melahirkan Tang Monida. Bahkan, ia pun bersedia untuk mengikuti tes jika ada yang tidak percaya dengan apa yang telah ia katakan itu. Panida menegaskan bahwa hubungannya dengan Tang Mo selalu baik. Setiap bertemu Tang Mo, dia selalu mencium pipi artis cantik itu. Belum lama ini, Panida juga telah memberikan informasi mengenai akte kelahiran Tang Monida, sehingga ia membantah rumor yang ramai beredar di media sosial yang mengatakan bahwa ia bukanlah ibu kandung dari Tang Monida. Seperti kita ketahui bersama, banyak masyarakat yang selama ini kesal dengan sikap dari Panida yang memaafkan terdakwa kasus ini, yakni Pur selaku pemilik speedboat dan juga Robert, yakni orang yang mengemudikan speedboat tersebut. Pasalnya, mereka telah memberikan uang kompensasi senilai 13 miliar rupiah kepada Panida atas kecelakaan yang menimpa anaknya itu. Sehingga publik merasa sikap sang ibu sangatlah mengecewakan dan ia juga dianggap materialistis karena hanya gara-gara uang tersebut ia rela memaafkan orang yang mungkin saja bertanggung jawab atas kematian anaknya. Apalagi kasus ini memang belum ditutup. Kini, beberapa negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Filipina juga masih terus berjuang untuk meminta keadilan terhadap kepolisian Thailand. #blacklist_Thailand_for_holiday dan juga #justice_for_Tang Mo juga semakin bertebaran di berbagai media sosial. Hal ini membuktikan betapa pedulinya masyarakat terhadap kasus Tang Monida yang dinilai memiliki banyak kejanggalan. Apalagi setelah foto jasad Tang Monida beredar di media sosial yang dinilai oleh sebagian besar netizen banyak bekas penganiayaan di jasad tersebut. Mereka berharap keadilan benar-benar ditegakkan terhadap artis cantik itu. Upacara pemakaman untuk Tang Monida telah diadakan sedari tanggal 11 hingga 13 Maret tahun 2022. Ribuan orang tampak hadir dalam acara penghormatan terakhir kepada artis tersebut di Gereja Liberty Bangkok yang berada di pinggiran ibu kota Thailand tersebut. Namun, dari sekian banyak pelayat yang hadir dalam upacara tersebut, terdapat sosok sang manajer, yakni Itsarin Jutasuksawat alias Gatik. Hanya saja, berbeda dengan para pelayat yang hadir, Gatik justru datang lebih awal dibandingkan para pelayat tersebut. Gatik justru datang jauh sebelum acara itu dimulai, yakni pada pukul 13:20 waktu setempat. Padahal, upacara kematian Tang Monida sendiri baru dimulai pada tanggal 18:30 waktu setempat. Dikutip dari situs MThai, saat Gatik datang, suasana gereja masih sangat sepi dan belum banyak pelayat yang hadir.
Bahkan, persiapan upacara pemakaman tersebut masih sedang dilakukan oleh kerabat almarhum Tang Monida. Saat datang ke upacara penghormatan untuk Tang Monida itu, Gatik diketahui membawa bunga hydrangea yang dikenal sebagai lambang rasa syukur, rahmat dan keindahan, dan warnanya dikenal melambangkan cinta, harmoni, dan kedamaian. Dalam buket bunga tersebut, terlihat sebuah pesan yang ditulis oleh Gatik untuk Tang Monida yang bertuliskan, "Saya senang, saya ada di setiap tahap kehidupanmu, dan kamu juga ada di dalam kehidupanku. Berbagi air mata, senyum, dan juga tawa," tulis Gatik dalam kartu ucapan tersebut. Sang manajer pun juga menuliskan permintaan maafnya kepada Tang Monida karena tidak menjaganya dengan baik. "Aku dan kamu lebih dari sekedar teman. Itu keluarga dan ini sangat berharga. Kamu bersama Tuhan hari ini di surga. Senyum dan tawamu akan selalu ada di hatiku. Maaf, aku tidak menjagamu dengan baik," ujar Gatik dalam pesan kartu tersebut. Terlihat juga saat itu bahwa Gatik meneteskan air matanya ketika berada di depan foto Tang Monida. Kemudian, ia pun langsung kembali ke tempat duduknya dan kemudian dipeluk oleh teman-temannya untuk ditenangkan. Namun, setelah 15 menit berada di ruangan tersebut, Gatik pun memutuskan untuk pergi. Ia meninggalkan gereja tanpa satu patah kata pun. Bahkan, pada saat para awak media bertanya apakah ia ingin mengatakan sesuatu untuk Tang Monida dan apakah ia akan kembali pada malam hari untuk melanjutkan upacara peringatan terhadap Tangmo itu, Gatik pun memilih diam. Ia tidak menjawab sepatah kata pun. Ia pun kemudian langsung masuk ke dalam mobilnya dan pergi meninggalkan gereja itu. Sementara itu, upacara kematian Tang Monida yang sudah dilangsungkan selama 3 hari itu banyak terjadi momen yang menarik perhatian. Salah satunya adalah sang ibu, yakni Panida Sirayutoyotin. Dikutip dari Nine Entertain, mereka melaporkan bahwa ibunda Tang Monida ini telah memaafkan Gatik 100%. Panida mengungkapkan hal itu saat ia bertemu dengan tim forensik dari Kementerian Kehakiman Thailand pada Senin 14 Maret tahun 2022 yang lalu. Panida menceritakan bahwa Gatik telah hadir saat upacara pemakaman di hari terakhir pada Minggu 13 Maret tahun 2022. Saat itu, dikatakan Gatik mendatangi dirinya untuk meminta maaf sekali lagi. Ia mengaku bahwa dia menangis setiap hari karena merindukan Tang Monida. Saat berdiri di depan Panida, Gatik dikatakan tak henti-hentinya menangis. Melihat Gatik seperti itu, Panida menghiburnya dan mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya memaafkan dirinya sekarang. Tetapi, pengampunan itu tidak terkait dengan penyelidikan kasus. Selebihnya akan tetap ditangani oleh polisi. Bukan hanya itu saja, telah beredar juga video di dunia maya yang menunjukkan bahwa Gatik tampak telah diserang oleh salah satu teman Tang Monida dan ia dikatakan telah diusir dari sana. Video ini telah diunggah di TikTok oleh akun @hananach. Postingan tersebut telah memperlihatkan seorang wanita yang sedang menunjuk-nunjukkan jari ke arah kepala Gatik. Terlihat ekspresi kemarahan pada wanita yang menghampiri Gatik tersebut. Kabarnya, sang wanita itu merupakan sahabat dari Tang Monida. Pada hari upacara pemakaman Tang Monida, tepatnya pada jam 17:45 waktu setempat, 3 orang yang ikut bersama dengan Tang Monida di atas speedboat, yakni Robert, pengemudi speedboat, Pur, pemilik speedboat, dan juga Job, muncul dalam acara tersebut. Robert membawa karangan bunga besar. Ia menolak untuk memberikan wawancara kepada wartawan. Sementara Pur menyapa semua orang yang ada di sana dan Job dikatakan terlihat agak lebih tenang. Kematian Tang Monida ini telah membawa kesedihan bagi orang-orang terdekatnya dan juga para fansnya. Salah satunya adalah kekasih dari Tang Monida yang bernama Bert yang telah menjalin hubungan asmara dengan artis cantik itu selama 2 tahun terakhir ini. Ia hadir di upacara penghormatan dan pemakaman Tang Monida itu pada hari Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2022. Kala itu,
Bert hadir sambil memegang kotak cincin. Kabarnya, cincin yang berada di dalamnya akan digunakan untuk melamar Tang Monida. Desain cincin itu dipesan khusus sesuai keinginan Tang Mo dan baru selesai di saat aktris 37 tahun itu telah meninggal dunia. Banyak orang menaruh simpati pada Bert, termasuk teman-teman selebriti Tang Mo yang terlihat mendampinginya kala itu. Sebelumnya, diketahui juga bahwa Bert tertangkap kamera tengah menyusuri Sungai Chao Phraya saat kekasihnya dinyatakan hilang pada hari Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2002 yang lalu. Dan ketika jenazah Tang Monida ditemukan, Bert tak kuasa menahan tangis dan pria berusia 37 tahun itu langsung memeluk jenazah kekasihnya itu. Ia benar-benar terlihat sangat mencintai Tang Monida. Di dalam upacara penghormatan terakhir kepada artis Thailand tersebut, terlihat juga sosok Tono Pakin yang diketahui merupakan mantan suami Tang Monida. Dalam acara itu, Tono tampak akur dengan Bert, kekasih Tang Mo. Bahkan, kedua pria tampan itu terlihat saling berpelukan dan saling menguatkan antara satu sama lainnya. Selain itu, ada juga hal yang mengejutkan lainnya, datang dari mantan penyanyi grup pop Triumph's Kingdom yang bernama Suratanawi Suviford atau lebih dikenal dengan nama Boutheka, yang juga merupakan teman Tang Monida. Ia membeberkan kepada awak media terkait pertemuannya dengan Gatik di NBC Boat Club, tempat speedboat itu disimpan. Ia menceritakan bahwa setelah kejadian naas yang menimpa Tang Monida, manajernya yang bernama Gatik telah memberikan keterangan yang tidak sesuai kepada polisi. Hal ini dinilai sangat berbeda dari apa yang telah ia dengar sebelumnya. Suratanawi kembali menegaskan bahwa fakta yang terjadi sudah diputarbalikkan oleh Gatik. Menurutnya, ketika tiba di klub perahu tempat speedboat diparkir, sekitar tengah malam di hari itu, ia melihat semua orang tampak dalam keadaan syok. Ia kemudian pergi bersama dengan Gatik ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan dan kemudian mengantar Gatik pulang ke rumahnya. Saat itu, Suratanawi berada di dalam mobil bersama Gatik selama 1 jam. Akan tetapi, Suratanawi tidak mau mengungkapkan rincian percakapan di antara mereka berdua kepada media. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Gatik tentang insiden tersebut. Gatik kemudian menghubungi Suratanawi melalui telepon dan meminta maaf karena telah menyebabkan terjadinya masalah. Setelah itu, Suratanawi pun mengatakan kepada Gatik bahwa kebenaran akan membebaskanmu, ujarnya. Selain itu, juga heboh di media bahwa kasus kematian Tang Monida akan ditutup pada hari Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2022 oleh polisi. Hal tersebut nyatanya telah membuat sebagian masyarakat kecewa terhadap pihak kepolisian, lantaran dianggap masih banyak kejanggalan yang belum tuntas. Tapi sepertinya doa dari para keluarga, sahabat, dan penggemar Tang Monida terkabulkan karena ternyata telah diputuskan bahwa kasus ini tidak jadi ditutup. Akhirnya, proses kremasi terhadap Tang Mo pun harus dibatalkan yang semula dijadwalkan akan diselenggarakan pada tanggal 14 Maret tahun 2022. Kabar ini disampaikan langsung pada upacara di hari kedua penghormatan untuk Tang Monida di Gereja Liberty Bangkok pada Sabtu 13 Maret tahun 2022 yang lalu. Dikatakan, alasan kremasi dibatalkan sebab ini adalah permintaan dari ibu Tang Monida, yakni Panida Sirayutayotin dan pihak keluarga mereka lainnya. Menariknya, pengumuman itu pun didukung
oleh para pelayat sekaligus tamu yang hadir pada upacara pemakaman itu. Luka pada mata, wajah, dan juga kaki aktris tersebut telah membuat ibu dari Tang Monida, Panida, bertanya-tanya apakah putrinya jatuh dari kapal karena kecelakaan atau tidak. Setelah dinasihati oleh semua orang, Panida pun memutuskan untuk mendengarkan dan menunda acara kremasi serta memutuskan untuk terus bekerja sama dalam menyelidiki kasus ini. Institut Ilmu Forensik mengharapkan untuk melakukan otopsi terhadap Tang Monida dalam waktu 30 hari. Kematian dari Tang Monida ini memang masih menyimpan banyak kejanggalan yang ditemukan dalam penyelidikan maupun oleh para detektif independen. Pada hari Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2022, polisi mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait kematian Tang Monida. Apalagi setelah pihaknya mendapat fakta baru dari seorang saksi yang diketahui merupakan salah satu sahabat Tang Monida yang juga berprofesi sebagai aktor di Thailand yang bernama Ekapun Bunluerit atau lebih dikenal dengan sebutan Tide. Diketahui bahwa ternyata Eka pun sendiri sempat hadir saat penemuan jenazah Tang Monida dan ia turut membantu proses evakuasi jasad sahabatnya itu. Eka pun mengatakan pada saat ia diwawancarai oleh Channel 9 bahwa dirinya melihat sendiri gigi Tang Monida telah patah dan ada memar di wajah Tang Mo, tepatnya di sekitar mata kanannya yang ia nilai tampaknya seperti akibat kekerasan benda tumpul. Eka pun menambahkan bahwa gigi patah itu terlihat saat penyidik mengambil sampel dari dalam mulut Tang Monida. Ia melanjutkan bahwa dirinya mengharapkan rincian itu untuk diumumkan ke publik oleh para penyelidik. Ia juga menambahkan bahwa dirinya belum mengatakan apapun sebelumnya ke publik karena dia berpikir bahwa penyidik akan mengumumkan sendiri bukti-bukti atau hasil tersebut. Tetapi sampai hari ia diwawancarai itu, Eka pun belum pernah melihat laporan penemuan gigi patah dan juga lebam di mata kanan Tang Mo itu disampaikan langsung oleh polisi kepada publik. Oleh sebab itulah, ia berinisiatif untuk maju dan mengungkapkan apa yang ia lihat tersebut kepada publik. Diketahui bahwa setelah foto-foto jasad dari Tang Mo beredar di media sosial, banyak dari netizen yang sempat melihat foto itu dan mereka mencurigai bahwa artis cantik itu meninggal bukan hanya karena kecelakaan saja, tapi sengaja diambil nyawanya dengan dianiaya terlebih dahulu. Penilaian netizen tersebut bukan tanpa alasan, sebab mereka melihat sendiri di foto itu jasad Tang Monida seperti telah dianiaya. Terlihat di bagian mata kanannya ada lebam, lehernya seperti telah dijerat oleh sesuatu, dan paha kanannya mengalami luka yang panjang dan dalam yang mereka nilai bukan karena terkena baling-baling kapal, sebab luka itu terlihat sangatlah rapi. Pendapat ini senada dengan yang telah diungkapkan oleh Panida pada saat ia melihat sendiri jasad putrinya itu. Ia meyakini bahwa anaknya itu telah sengaja dihabisi. Kesaksian dari Eka pun yang merupakan sahabat Tang Monida tersebut telah meningkatkan kecurigaan publik bahwa adanya semacam penyamaran yang telah dilakukan untuk menyembunyikan keadaan sebenarnya dari kematian aktris berusia 37 tahun itu. Bukan hanya itu saja, warga Tang Monida pun menyoroti adanya perbedaan keterangan dari pihak kepolisian, petugas yang mengevakuasi, dan juga dokter yang telah melakukan autopsi terhadap jenazah Tang Monida. Setelah jasad Tang Monida tidak jadi dikremasi, pihak berwenang telah membawa jasad itu ke rumah sakit Thammasat untuk dilakukan proses otopsi kedua, dan dikatakan juga bahwa jasad Tang Mo akan dibekukan. Sementara itu, para penggemar Tang Monida juga menggelar demo di depan markas besar kepolisian kerajaan Thailand, Muang Nonthaburi. Mereka menuntut keadilan atas kematian Tang Monida ini.
Demo yang berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret tahun 2022 itu digelar setelah publik menjadi tidak yakin tentang penyelidikan polisi selama ini atas kematian Tang Monida yang dinilai banyak terjadi kejanggalan itu. Kesaksian yang tidak konsisten dan juga kontradiktif dari 5 orang yang bersama dengan Tang Monida ketika dia meninggal memicu spekulasi permainan kotor. Diketahui juga bahwa sebelumnya pengacara keluarga Tang Monida yang bernama Krisana Sribon Pimsai bersama dengan ibunda Tang Monida, Panida Sirayotayotin, terus mencari upaya untuk membongkar kebenaran kematian sang artis tersebut. Mereka pun beserta dengan sepupu Tang Monida mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Thailand dan di gedung parlemen setempat pada hari Selasa 8 Maret tahun 2022. Kedatangan mereka sendiri untuk menindaklanjuti dan mengusut kasus misteri kematian Tang Monida. Krisana mengatakan pengajuan itu dilakukan untuk mengklarifikasi keraguan dan bergabung dalam penyelidikan fakta. Karena meskipun hanya ada sedikit harapan, tapi harus ada keadilan di masyarakat, ujarnya. Bukan hanya itu saja, pengacara keluarga Tang Monida, yakni Krisna Sribon Pimsai itu, sempat mendatangi markas kepolisian di Bangkok, Thailand pada Kamis 10 Maret tahun 2022. Ia datang untuk mempertanyakan terkait bukti-bukti yang didapatkannya dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian setempat. Bahkan, ia mengaku sudah menyiapkan 4 pertanyaan kepada pihak kepolisian terkait hasil penyelidikan kepolisian itu, yakni mengenai deteksi darah dari Tang Monida. Ia juga mengatakan bahwa setiap luka harusnya dilakukan pendeteksian, khususnya di luka bagian kepala dan memar di mata. Selain itu, hasil darah orang-orang yang berada di kapal juga akan dipertanyakan. Misalnya, seperti kapan tes dilakukan, di mana, dan apakah akan ada tes hapusan darah, ucapnya. Ia juga mempertanyakan mengenai metode apa yang digunakan untuk analisis terkait luka yang dialami oleh Tang Monida. Keempat pertanyaan tersebut menurutnya muncul usai ia menerima telepon misterius yang isinya membagikan informasi mengejutkan. Ia melanjutkan bahwa isi panggilan telepon itu adalah meminta Pak Krisana, yakni pengacara Tang Monida, untuk memeriksa luka di kepala aktris itu guna melihat apakah itu seperti dipukul oleh botol anggur 7 hingga 8 kali, ujarnya. Seperti yang sudah banyak diketahui bahwa telah beredar sebuah video dari rekaman CCTV yang merekam sebuah penampakan bahwa ada seorang wanita yang duduk di sebuah speedboat yang mirip dengan yang Tang Mo tumpangi bersama dengan teman-temannya malam itu, sedang dianiaya di bagian kepalanya dengan menggunakan botol wine. Sampai hari ini, belum diketahui pasti kebenaran dari video yang beredar tersebut, tapi banyak netizen percaya bahwa itu benar adalah Tang Monida yang sedang dianiaya oleh seseorang, melihat dari speedboat tersebut yang begitu mirip, dan juga ada bekas memar di bagian wajah sebelah kanan dari jasad Tang Monida. Jadi, beberapa dari netizen berkesimpulan bahwa hal tersebut saling berhubungan erat. Kini, hal yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hasil otopsi kedua terhadap jenazah Tang Monida akhirnya dibeberkan kepada publik. Dr. Pontip, yang menjadi salah satu bagian dari 15 komite yang turun menyelidiki jasad Tang Monida, ikut menghadiri pengumuman tersebut. Diketahui, otopsi kedua untuk jasad Tang Monida yang telah dilakukan pada pukul 2 siang waktu Thailand, tepatnya pada hari Kamis, 17 Maret tahun 2022, diterangkan melalui konferensi pers. Dilansir melalui media online Thairat, beberapa hal diragukan oleh Panida, ibu Tang Monida, terkait kejanggalan di jasad putrinya yang berusia 37 tahun itu. Diketahui, terdapat beberapa kecurigaan kekerasan pada jasad Tang Monida, seperti misalnya di sekitar kepala, wajah, leher, dada di bawah leher, luka kaki, luka betis, dan kedua lekukan, kemudian juga kuku di kedua sisi, punggung, trakea, alat kelamin, serta pakaian yang dikenakan pada hari kematiannya.
Panida meminta untuk verifikasi, namun hanya ada beberapa masalah yang bisa diceritakan karena masih harus menunggu hasil dari lab, termasuk hasil dari masing-masing dokter yang diharapkan dalam 2 minggu ke depan jawabannya akan segera diketahui. Asisten Profesor Dr. Warawi Wayaud yang merupakan Wakil Direktur Institut Ilmu Forensik Kementerian Kehakiman mengungkapkan bahwa otopsi kedua memiliki beberapa keterbatasan. Ia mengatakan, "Kami mengadakan pertemuan dengan Institut Kedokteran Forensik, di mana otopsi pertama mayat itu dimulai. Kami melihat semua fitur eksternal, luka, dan memeriksa perubahan postmortem dengan membusuknya tubuh," ujarnya. Dari hasil otopsi, Dr. Pontrip mengungkapkan bahwa dari pengamatan kedua bola mata Tang Monida terlihat normal, tetapi ada perubahan setelah kematian dari air. Selain itu, giginya juga lengkap, kulit kepala tidak patah, tengkorak pun tanpa memar. Selain itu, ia menambahkan tidak ada luka pada kepala dan tidak ada kekurangan nafas yang ditemukan sebelum meninggal dunia, sehingga tidak ada cekikan. Di sisi yang lain, Letnan Pol Tanakrit mengungkapkan hasil CT scan dan tidak menemukan patah tulang atau pengelupasan tulang sama sekali. Namun, harus menunggu hasil dari laporan dokter sekali lagi. Selanjutnya, seluruh hasil lengkap masih akan menunggu dari lab dan akan keluar pada 2 minggu ke depan untuk menjawab seluruh pertanyaan dari masyarakat. Hingga saat ini, penyelidikan terhadap kasus meninggalnya artis papan atas Thailand Tang Monida masih terus berlanjut dan diselidiki oleh pihak kepolisian Thailand. Baru-baru ini, publik Thailand dikejutkan tentang kisah asmara antara Por dan Gatik yang membuat netizen semakin penasaran. Banyak warga di Thailand mengatakan jika sebelum tewas, Tang Monida sudah diboking oleh Por dan Robert untuk berkencan. Dugaan tersebut muncul ketika Por diketahui memesan hotel di sekitar Sungai Chao Phraya. Hotel tersebut dipesan via telepon, namun menggunakan nama Tang Monida. 2 kamar yang dipesan oleh Por digunakan untuk kepentingan kencan bersama Tang Monida ataupun Gatik. Bahkan ada kemungkinan jika Por dan Gatik memesan 1 kamar, sedangkan Tang Monida diduga akan dijadikan selir untuk Robert. Namun penyelidik kepolisian Notaburi Thailand belum memberikan keterangan dari bukti bookingan hotel tersebut. Tapi meskipun begitu, media di Thailand terus saja mengangkat isu tentang hubungan terlarang antara Por dan Gatik. Petunjuk lainnya yang selalu dibahas oleh warga Thailand adalah foto mesra Por dan Gatik di atas speedboat. Akan tetapi, Gatik selalu membantah kabar ini. Kepada awak media di Thailand, Gatik mengaku jika tak pernah ada VVIP di malam Tang Monida meninggal. Namun, Gatik sampai hari ini tak menjelaskan apa alasan dirinya bersama Tang Monida bertemu Por malam itu. Tak sampai di situ saja, netizen di Thailand juga mulai menghubungkan anak dari Gatik yang diadopsi oleh Tang Monida adalah hasil hubungan terlarang antara Gatik dan juga Por. Por yang ditanya oleh wartawan terkait hal ini juga tak mau berkomentar. Ia diperiksa selama 2 jam di kantor polisi dan langsung saja naik ke mobilnya dan tak mengeluarkan sepatah kata pun. Tapi bantahan justru datang dari ibunda Tang Monida, yakni Panida Sirayotayotin. Panida mengatakan jika anak yang diadopsi oleh Tang Monida bukanlah anak dari Por, tetapi adalah anak dari Gatik dan juga mantan pacarnya dulu. Sedangkan alasan Tang Monida mengadopsi anak tersebut karena memang dia sangat menyayangi putri dari Gatik itu. Kasus kematian Tang Monida memang sudah mulai masuk ke ranah pribadi masing-masing tersangka. Belum lama ini, Por dan Gatik juga dihebohkan karena hubungan mereka di masa lalu. Kehebohan ini datang setelah netizen mendapatkan foto mesra Por dan Gatik di masa lampau. Kecurigaan pun semakin besar ketika warga Thailand tahu bila di malam Tang Monida tewas, Por sudah memesan 2 kamar hotel.
Istri Pur, yakni Benz Pepper, juga angkat bicara pasca video tersebut tersebar di media sosial Thailand. Benz Pepper ternyata baru mengetahui bahwa suaminya telah berada dengan sekelompok teman, termasuk dengan Gatik, pada saat kejadian yang menewaskan Tang Monida itu. Sebelumnya diketahui bahwa mantan polisi senior di Thailand, yakni bernama Santana Pranyurat, turun untuk terlibat dalam mengungkap misteri kematian Tang Monida dengan menyampaikan pemilik nomor VVIP. Dua nomor telepon yang memiliki akhiran 4444 dan 6666 kini kembali ditelusuri setelah Santana mengungkapkan identitas pemilik kedua nomor tersebut. Menurut dugaan Santana, kedua nomor telepon misterius yang akhiran 6666 adalah milik Pur yang diduga sebagai kekasih gelap Gatik, serta nomor dengan akhiran 4444 adalah milik salah satu karyawan yang bekerja di perusahaan milik Pur itu. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa Gatik yang merupakan manajer Tang Monida sempat cemburu karena Pur menghubungi hotel untuk pesan 2 kamar atas nama Tang Monida. Dugaan ini juga diperkuat dengan beredarnya kabar bahwa pada tanggal 24 Februari tahun 2022 yang lalu, kelompok itu melakukan pemotretan di sungai dan tidak hanya jalan-jalan saja, sehingga memperkuat anggapan bahwa Tang Monida pada hari itu sedang bekerja untuk pemotretan dan kemudian dipaksa mabuk untuk dibawa ke kamar hotel. Yang mengejutkan lagi adalah Santana datang untuk mengungkap siapa pemilik nomor yang memesan kamar untuk Tang Monida tersebut. Pihak kepolisian Notaburi telah melakukan penelusuran terhadap pemilik nomor misterius yang memesan hotel atas nama Tang Monida. Kedua nomor yang memiliki akhiran 4444 dan juga 6666 ini terdeteksi intens dan berhubungan dengan semua orang yang pada saat itu berada di perahu bersama dengan Tang Monida. Menurut Santana, salah satu hotel yang berada di wilayah Sungai Chao Phraya telah membenarkan bahwa mereka menerima pesanan hotel atas nama Tang Monida. Dan hal itu terdeteksi dengan melakukan pemesanan untuk 2 kamar dengan menggunakan nama artis cantik tersebut. Tuduhan tersebut kembali menyeret Gatik yang merupakan manajer dari Tang Monida. Menurut rumor yang beredar, bahwa Pur telah membuat Gatik menjadi cemburu sehingga membiarkan Tang Monida tewas tenggelam. Kini, 5 orang yang naik di speedboat bersama Tang Monida di malam naas itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa tersangka yang ditangkap diduga telah memberikan kesaksian palsu dalam penyelidikan kasus kematian sang artis. Pur dan Robert juga telah memalsukan kesaksian mereka tentang banyaknya alkohol yang telah mereka konsumsi di atas speedboat bersama Tang Monida. Awalnya, mereka mengaku hanya meminum 3 botol minuman keras. Akan tetapi, pihak kepolisian menemukan beberapa gelas dan juga botol minuman lain yang telah dibuang di Sungai Chao Phraya. Kemudian, Sen juga bersaksi bahwa dalam kejadian tersebut, Tang Monida memegang kakinya saat buang air kecil. Lalu, sang artis jatuh ke sungai. Namun, adanya laporan dari seseorang yang disebut sebagai jenius telah melaporkan Sen dengan membawa bukti rekaman CCTV yang di dalamnya telah menunjukkan jika Sen tidak berada di belakang kapal saat Tang Monida jatuh. Selanjutnya adalah Job. Ia juga mengaku ke pihak penyidik bahwa dirinya telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus kematian Tang Monida. Job mengakui bahwa saat itu dirinya berusaha menghancurkan barang-barang bukti. Barang bukti tersebut seperti membuang beberapa botol dan gelas ke Sungai Chao Phraya. Selanjutnya adalah Gatik. Ia juga akhirnya mengaku bahwa tidak melihat Tang Monida terjatuh karena sedang bermain handphone. Ia saat itu duduk berjauhan dengan Tang Monida. Gatik mengaku bahwa dirinya sempat mendengar suara teriakan. Namun, ia tak menyangka bahwa teriakan tersebut berasal dari Tang Monida yang jatuh ke sungai. Bahkan,
Gatik juga tak melihat Tang Monida dan juga Sen yang sempat dikatakan berada di belakang kapal. Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya telah memberikan kesaksian palsu atau berbohong karena arahan seseorang yang mengerti hukum. Menurut Gatik, orang itu adalah pengacara berinisial M yang saat ini masuk sebagai tersangka ke-6 dan sedang dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pengacara Deca, yang merupakan pengacara Panida, ibu dari mendiang Tang Monida, mengatakan bahwa Gatik juga akan menjadi terdakwa karena telah menghancurkan barang bukti, yakni berupa foto-foto di Instagram Tang Monida dan juga milik Gatik yang telah ia hapus dengan sengaja. Dilansir dari media online Thairat, Kepolisian Notaburi di Thailand telah bersiap akan membuka video penting dan rahasia yang diambil dari rekaman CCTV Otoritas Pembangkit Listrik Thailand atau EGAT KRUAI. CCTV itu merekam speedboat yang kebetulan melintas di seberang pada pukul 22:33 waktu setempat. Video itu diduga mengabadikan detik-detik Tang Monida yang kehilangan nyawanya akibat jatuh dari speedboat. Sebelumnya, pihak kepolisian sudah mengirimkan ke studio pengeditan pribadi terkenal untuk membantu memperbesar gambar, mempercepat bayangan, dan meningkatkan kontras. Bukti penting tersebut disimpan dan belum pernah dipublikasikan dimanapun sebelumnya dan akan direncanakan dibuka pada tanggal penutupan kasus yang diperkirakan pada tanggal 18 April tahun 2022. Pihak kepolisian dan juga para ahli dari banyak instansi masih bekerja tanpa henti dan bersama-sama memeriksa dan memverifikasi detail CCTV, termasuk berbagai klip video yang dikirim oleh publik dan sebagian telah dipublikasikan di media sosial untuk dapat melihat apakah klip itu diedit atau tidak dan juga terkait dengan kasus itu ataupun tidak. Video tersebut nantinya akan diperlihatkan kepada media dan siap untuk membantu menyebarkan berita kepada publik sehingga semua keraguan akan hilang. Penyelidik telah mengumpulkan lebih dari 1.000 halaman dokumen investigasi, yakni sekitar 8 file besar untuk dikirim kepada polisi Jenderal Suat Jongyot Suk selaku kepala polisi untuk tinjauan akhir. Hingga saat ini, ada sekitar 80 klip yang telah disiapkan polisi untuk dikumpulkan dalam berkas perkara. Bahkan, Dr. Pontip selaku tim otopsi Tang Monida mengatakan jika ada indikasi sang artis dilecehkan sebelum ditemukan meninggal dunia. Pada kasus ini, kepolisian Thailand sudah memeriksa 118 saksi, terdiri dari 3 orang yang dicurigai dan 2 orang sudah menjadi tersangka. Selain itu, ada 3 saksi yang tidak langsung, ditambah 92 saksi mata, 18 saksi ahli, 40 saksi tidak secara langsung, dan 51 barang bukti. Selain dari sisi manusia, ada juga dari sisi benda seperti 70 CCTV, 200 klip, dan 3 buah handphone yang berisi 14 klip di dalamnya. Selain itu, ada lagi hal lainnya yang kini tengah menjadi sorotan dari netizen Thailand, yakni terkait keberadaan Sen yang dikatakan tidak bersama Tang Monida di dalam speedboat itu. Hal ini seperti terlihat di dalam video CCTV yang telah beredar di media sosial yang telah memperlihatkan bahwa hanya Tang Monida dan keempat teman lainnya tanpa adanya sosok Sen di sana. Dalam video CCTV tersebut, terlihat rekaman di mana Tang Monida dan keempat temannya tengah mengisi bensin speedboat sebelum melakukan perjalanan di Sungai Chao Phraya. Seorang pria yang mengisi bahan bakar juga membenarkan bahwa Sen tidak berada di atas speedboat bersama Tang Monida saat mengisi bahan bakar itu. Pria itu mengaku jika dirinya saat itu merasa senang melihat seorang artis berada di sana, yakni Tang Monida. Dirinya juga mengatakan jika di dalam kapal itu hanya ada 5 orang, termasuk Tang Monida, tanpa adanya sosok Sen. Video CCTV tersebut kembali disorot dan menimbulkan pertanyaan di manakah Sen saat itu. Banyak masyarakat yang berpikir jika Sen memang tidak berada di dalam kapal saat itu karena dirinya sedang melakukan pemesanan kamar hotel atas nama Tang Monida.
Tak hanya mengatasnamakan Tang Monida saja, Sen juga menggunakan nomor ponsel milik Pur untuk menyewa sebuah kamar hotel. Pemilik restoran juga ikut memberi keterangan. Menurutnya, yang berada di dalam kapal hanyalah 5 orang, termasuk Tang Monida. Pemilik restoran bahkan masih sempat berfoto dengan Tang Monida yang saat itu mampir untuk makan di sana. Kemudian, ada juga saksi dari warga setempat. Dirinya mengaku melihat langsung peristiwa di mana Tang Monida tenggelam. Pengakuan salah satu saksi itu sontak mengejutkan masyarakat, di mana dirinya berkata bahwa Tang Monida sempat minta tolong saat jatuh ke dalam air. Namun jatuhnya Tang Monida itu tidak direspon sama sekali oleh teman-teman yang berada di atas kapal itu. Masyarakat pun berharap saksi dari salah satu warga setempat yang menyaksikan langsung jatuhnya Tang Monida ini bisa menjadi bukti kuat saat di pengadilan nanti. Selain itu, baru-baru ini ada sebuah cerita yang datang dari dokter yang disebut sebagai Dr. B yang menyiratkan bahwa sebenarnya yang berada di atas kapal di saat Tang Monida jatuh ke sungai tidak hanya 5 orang, yakni Pur, Robert, Job, Sen, dan juga Gatik, tetapi ada juga 1 orang lainnya yang diduga bersama Tang Monida di atas speedboat kala itu. Orang itu adalah seorang fotografer lepas yang dianggap sebagai saksi penting lainnya. Sebab dikatakan sang fotografer ini telah menyimpan beberapa rahasia soal kematian Tang Monida, ujar Dr. B. Namun, orang tersebut menolak untuk memberikan informasi apapun soal kejadian naas itu. Pasalnya, ada yang mengancam sang fotografer untuk tidak ikut campur dalam kasus tewasnya Tang Monida. Orang-orang bisa saja mengatakan bahwa sosok fotografer tersebut sedang mencari ketenaran atau mungkin dalam masalah ini telah membuka nama orang ini dalam daftar saksi, ujar Dr. B. Sosok fotografer lepas itu juga diduga terkait dengan foto-foto rahasia Tang Monida yang belum pernah terungkap namun sudah bocor di sejumlah media di Thailand, ujar Dr. B. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa informasi ini mungkin dapat diandalkan dalam mengungkapkan kasus kematian Tang Monida yang saat ini masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Kasus Tang Monida yang terus mengambang membuat publik geram, bahkan masyarakat Thailand berencana akan melakukan demo besar-besaran untuk mengawal kasus kematian artis itu. Beberapa kalangan elit, baik dari politisi, pensiunan polisi ternama, dan masyarakat sangat menaruh harapan kepada polisi Thailand untuk dapat mengungkap kasus kematian Tang Monida secara transparan. Penyelidikan terhadap kasus meninggalnya artis papan atas Thailand Tang Monida yang selama ini diduga tidak wajar terus diselidiki oleh pihak kepolisian Nonthaburi Thailand. Kali ini ada seorang saksi yang bernama Ataria Ruangtanapong atau yang lebih dikenal dengan nama Mr. Genius yang menjabat sebagai ketua Crime Victims Assistance Club di Thailand telah mengungkapkan bukti dan fakta terbaru dalam kasus kematian artis cantik itu. Bahkan, Mr. Genius mengungkapkan bahwa ada proses untuk membuat bukti palsu terkait kematian Tang Monida tersebut. Mr. Genius pun meyakini bahwa kasus kematian Tang Monida adalah kasus pembunuhan. Mr. Genius juga menjelaskan terkait hasil otopsi terhadap luka yang ada di tubuh Tang Monida. Ia mengatakan bahwa luka di kaki wanita cantik itu berdasarkan artikel analisis dari Dr. Tawat Chai, yakni mantan ahli bedah di Rumah Sakit Ramongkut, bahwa ujung luka sayatan terlihat tajam dan tidak ada memar yang muncul di sekitar mulut luka, termasuk bukan luka yang menjadi penyebab kematian, dan itu terjadi sebelum kematian artis itu. Mr. Genius juga menegaskan bahwa sifat luka itu bukanlah disebabkan oleh baling-baling atau sirip kapal. Adapun proses pemalsuan barang bukti, Mr. Genius merilis klip video saat Tang Monida tengah menyisir rambutnya di atas speedboat itu.
Mr. Genius menjelaskan bahwa telah diasumsikan bahwa seharusnya ada rambut di kapal. Namun dari 3 pemeriksaan barang bukti pertama, tidak ditemukan rambut tersebut. Namun, telah ditemukan dalam koleksi barang bukti keempat, rambut Tang Monida di buritan perahu di dalam air, ujarnya. Hal inilah yang ternyata dicatat oleh Mr. Genius bahwa mustahil bagi tim forensik untuk tidak menemukan bukti rambut pada 3 kali pertama dan hanya ada 1 helai rambut Tang Monida di atas kapal itu. Mr. Genius kembali mengatakan bahwa ia bertanya-tanya apakah itu akan menciptakan bukti yang konsisten dengan kesaksian orang-orang di atas kapal itu. Selain itu, Mr. Genius juga merilis bukti video dan bukti forensik yang telah menunjukkan bahwa Sen hanya duduk di buritan pada pukul 22:06. Sementara di waktu yang lain, Sen sedang duduk di area belakang pengemudi kapal. Mr. Genius kembali menjelaskan bahwa dalam klip video, tepatnya pukul 22:32, tidak ada orang yang duduk di belakang perahu. Hal ini dikatakan bertentangan dengan kesaksian bahwa Sen sedang duduk di belakang perahu saat Tang Monida jatuh ke sungai. Selain itu, pada pukul 22:34, rekaman CCTV telah menunjukkan bayangan di buritan kapal yang terlihat seperti orang yang sedang jongkok sebelum bangun dan berjalan kembali ke perahu. Pada titik ini, Mr. Genius berspekulasi bahwa itu mungkin benar-benar bayangan Tang Monida yang duduk di belakang perahu sebelum berjalan kembali ke perahu, jelasnya. Mr. Genius menambahkan bahwa dalam pernyataan berikutnya, dirinya akan menunjukkan bukti siapa yang memeluk di depan perahu, termasuk seorang dokter terkenal, untuk memastikan apakah Tang Monida benar-benar jatuh di haluan kapal atau tidak. Mr. Genius menegaskan bahwa itu adalah pembunuhan disebabkan oleh mabuk dan gairah dewasa yang sedang memuncak, ujarnya. Mr. Genius pun akan menyerahkan bukti penting ini kepada Inspektur Uten yang sudah dijadwalkan tepatnya tanggal 30 April pukul 10 pagi waktu setempat. Bukan hanya itu saja, Mr. Genius yang memiliki nama asli Ataria Ruang Tanapong ini yang menjabat sebagai Ketua Crime Victim Assistance Club di Thailand itu kini telah melaporkan penyidik polisi Notaburi yang menangani kasus kematian Tang Monida ke pengawas Divisi Investigasi Anti Korupsi dan Pelanggaran di Thailand. Langkah Mr. Genius ini sempat mengejutkan sejumlah pihak karena menuduh polisi Notaburi tidak independen dalam mengungkapkan kasus kematian artis cantik tersebut. Dilansir dari laman Hasut, Mr. Genius sempat melontarkan pernyataan yang keras karena kematian Tang Monida tersebut hanya digratiskan oleh Gatik CS. Buktinya, hingga kini para tersangka masih bisa menghirup udara bebas setelah membayar uang kompensasi ke aparat penegak hukum. Belum lagi, dalam mengungkapkan kasus kematian Tang Monida, polisi Notaburi sengaja mengarahkan penyebab tewasnya sang artis Thailand ini ke kecelakaan. Padahal ada beberapa kejanggalan dalam penyebab kematian Tang Monida, termasuk Sen dan Gatik disinyalir memberikan kesaksian palsu ke polisi. Menanggapi hal itu, 2 rekan sesama artis dari Tang Monida, yakni Wanasa Tongwiset dan juga Ad Ronancai, ikut menanggapi bukti baru yang diungkapkan oleh Mr. Genius belum lama ini. Wanasa Tongwiset dan juga Ad Ronancai mengatakan jika bukti yang dimiliki oleh Mr. Genius terkait kasus Tang Monida masih lebih relevan dibanding dengan kepolisian Notaburi Thailand. Dilansir dari laman thairat.com, Wanasa Tongwiset dan juga Ad Ronancai juga terlibat dalam pencarian Tang Monida saat sang artis hilang di Sungai Chao Phraya kala itu. Bahkan saat jenazah Tang Monida ditemukan, Wanasa dan juga Ad sangat yakin jika sahabatnya tersebut tidak tewas tenggelam. Tetapi keduanya justru heran dengan kepolisian Thailand yang hanya menuntut kelima tersangka dengan tudingan yang sangat ringan dalam kasus Tang Monida ini. Padahal menurut mereka, sangat banyak luka terdapat di tubuh artis itu. Menurut Art, jika kehadiran Mr. Genius baru-baru ini seperti menyengat sarang lebah.
Hal itu karena bukti yang dibawa oleh Mr. Genius berhasil menunda pengumuman penutupan kasus Teng Monida. Pasca Mr. Genius membuka bukti baru dalam kasus Teng Monida ini, kepolisian Thailand juga tak berani memberi sanggahan. Menurut Art, sikap yang ditunjukkan oleh kepolisian Thailand tersebut terlihat seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Wanasa dan juga Art bersyukur karena ada orang-orang seperti Mr. Genius yang mau mengawal kasus Teng Monida. Itu karena mereka berdua pesimis jika kasus ini bisa terpecahkan hanya dari keterangan polisi saja. Selain itu, baru-baru ini telah viral di Twitter tentang beredarnya sebuah foto yang diduga adalah Teng Monida. Foto tersebut diambil langsung oleh Sen dari atas speedboat, tepatnya tanggal 24 Februari tahun 2022. Sen juga telah mengaku bahwa setelah kejadian itu, dirinya telah mengirimkan gambar foto Teng Monida itu kepada polisi dan beberapa temannya. Dilansir dari laman komcadut.net, ini adalah alasan utama Sen mengambil dan membagikan foto Teng Monida itu. Sen mengatakan bahwa ia terkesan dengan bentuk tubuh Teng Monida yang menurutnya terlihat sangat indah. Bukan hanya itu saja, Sen juga tetap bersikeras bahwa keterangannya tentang Teng Monida jatuh akibat buang air kecil itu adalah benar dan sama sekali bukan kebohongan. Namun faktanya, semua orang tidak percaya dengan kesaksian Sen tersebut bahwa tidak mungkin seorang wanita buang air kecil di bagian belakang speedboat yang sedang melaju kencang. Apalagi di sana ada beberapa pria yang duduk di atas kapal tersebut. Bukan hanya itu saja, banyak yang beranggapan bahwa tidak mungkin seorang wanita buang air kecil dengan kondisi menggunakan pakaian seperti yang dipakai Teng Monida saat kejadian itu. Hal ini membuat sebuah tim investigasi membantu memecahkan kasus ini. Salah satunya adalah CSI LA, sebuah tim investigasi yang saat ini mengungkap alasan Sen melakukan semuanya pada artis cantik yang meninggal secara menggenaskan itu. Mereka mengungkapkan bahwa Sen sebenarnya memiliki sifat inferioritas atau perasaan yang berasal dari kekurangan yang ia miliki. Perasaan inilah yang diduga telah membuat Sen cemburu dan marah sehingga melakukan segalanya pada Teng Monida hingga kini. Sifat inferioritas ini yang membuat Sen meremehkan feminitas Teng Monida dan berusaha membuatnya terlihat buruk dengan membagikan foto Teng Monida dengan bagian tubuh terbuka dan terlihat berotot. Tidak hanya itu saja, pengakuan bahwa Teng Monida buang air kecil di bagian belakang perahu diduga adalah bagian untuk membuat citra artis cantik itu akan terlihat cukup buruk sebagai seorang selebriti terkenal di Thailand. Selain itu, Sen juga dinilai tidak pernah mengungkapkan penyesalan atau kekhawatirannya tentang kematian Teng Monida sejak awal hingga sekarang ini. Hal itu terlihat dari nada dan ekspresi Sen saat diwawancarai oleh berbagai media, dan itu diyakini keluar dari perasaan mendasarnya sebagai seorang ladyboy atau transgender. Perasaan ini diduga didasari oleh rasa cemburu Sen karena tidak memiliki apa yang telah dimiliki oleh artis cantik Teng Monida. Diyakini juga bahwa uang yang dimiliki oleh Sen tidak dapat membeli apa yang dimiliki oleh Teng Monida. Seperti misalnya adalah pesona kecantikan dan karir selebriti yang terkenal. Sehingga diyakini sifat inferioritas ini yang menjadi penyebab Sen cemburu dan marah sehingga melakukan segalanya pada Teng Monida yang malang itu. Ataria Ruangtanapong atau yang lebih dikenal dengan nama Mr. Genius yang menjabat sebagai ketua Crime Victim Assistance Club di Thailand, baru-baru ini melaporkan penyidik kepolisian Notaburi Thailand yang diduga ikut memanipulasi bukti-bukti dalam kasus Teng Monida. Meskipun telah berjuang begitu keras dalam kasus kematian artis cantik tersebut, namun nyatanya Mr. Genius seakan tak mendapatkan apresiasi dari ibunda Teng Monida, yakni Panida Sirayutayotin.
Dilansir dari laman T-News, pada hari Minggu, tanggal 24 April tahun 2022, Mr. Jenius dilaporkan oleh Panida kepada polisi karena telah dianggap melakukan tindakan yang memperkeruh suasana. Akan tetapi, Mr. Jenius seakan tak menggubris laporan dari ibunda Teng Monida tersebut. Ketika ditemui sejumlah awak media, Mr. Jenius mengatakan jika dia heran dengan sikap yang ditunjukkan oleh Panida tersebut. Pasalnya, semua yang Panida lakukan seakan mencari keuntungan saja. Mr. Jenius mengatakan, entah kenapa dia seperti itu, yang dia pikirkan hanya keuntungan saja. Dia tidak terlihat berduka, yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Sifatnya menunjukkan bahwa dirinya bukan seperti seorang ibu, ujar Mr. Jenius. Bahkan, pria itu sampai mengatakan jika Panida bukanlah seorang manusia. Itu semua dia katakan karena melihat sikap dari Panida sendiri. Mr. Jenius memastikan tak akan berhenti untuk mencari kebenaran meski sudah dilaporkan ke polisi. Pria pemberani ini mengungkapkan, harusnya Panida pergi ke psikolog karena seorang ibu tak menunjukkan cinta seperti ini, ucapnya. Sebelumnya, Mr. Jenius mengeluarkan dua kesimpulan saktinya tentang kasus kematian Teng Monida. Kesimpulan yang pertama, Mr. Jenius mengatakan bahwa Teng Monida telah dibunuh tanpa belas kasih, bukan karena kecelakaan. Sementara itu, menjelang penutupan kasus Teng Monida, Panida Sirayutayotin, yakni ibunda dari Teng Monida, tiba-tiba merasa tak enak badan. Bahkan dirinya mengaku sangat gugup menjelang penutupan kasus kematian Teng Monida itu. Tapi ketika diwawancarai oleh T-News, Panida justru menyinggung soal uang 30 juta baht atau setara dengan 13 miliar rupiah itu yang telah dijanjikan oleh Por dan Robert. Ia mengatakan bahwa mengeluhkan sikap Por dan Robert yang sudah tak lagi menghubunginya. Kekecewaan itu memang terlihat jelas dari raut wajah Panida. Pasalnya, dilaporkan bahwa Panida sangat berharap bisa mendapatkan uang tersebut dari kedua tersangka, yakni Por dan juga Robert. Panida mengatakan, saya merasa mual dan gugup. Kasus Teng Monida sebentar lagi ditutup. Por dan Robert sudah tak menghubungi saya lagi. Entah mengapa mereka hilang begitu saja, ujar Panida. Meskipun begitu, Panida tetap berharap agar kebenaran dalam kasus Teng Monida bisa terungkap. Ia pun mengaku lelah dengan drama yang sangat panjang tentang kematian anaknya itu. Panida kembali mengatakan, saya ingin istirahat dulu, berharap bahwa kasus ini akan segera selesai, ujarnya. Setelah penyelidikan berbulan-bulan atas kematian aktris Thailand Nida Patcharavirapong atau yang lebih dikenal dengan nama Teng Monida, polisi akhirnya mendakwa 6 orang tersangka. Mereka termasuk adalah 5 teman Teng Monida yang ada di perahu, ditambah dengan seorang pria yang diduga melatih mereka semua dengan berbagai pelanggaran, termasuk kecerobohan yang telah menyebabkan kematian, berbohong kepada polisi, dan juga telah menyembunyikan bukti-bukti. Pada konferensi pers pada hari Selasa, tanggal 26 April tahun 2022, di Markas Besar Kepolisian Provinsi Daerah 1 di Bangkok, polisi telah mengumumkan dakwaan terhadap 6 tersangka dan juga telah menyajikan ringkasan penyelidikan mereka dan menyatakan serta mengakhiri kasus ini. Kepala Polisi Letnan Jenderal Jerapat Pumicit mengungkapkan bahwa polisi telah mengesampingkan kecurigaan terjadinya pembunuhan dalam kematian Teng Monida ini. Sebaliknya, mereka secara ambigu menyimpulkan bahwa kematian aktris itu telah disebabkan oleh kecerobohan seseorang di atas kapal, tetapi tidak mengidentifikasi tersangka mana yang harus disalahkan. Dengan kata lain, itu adalah kecelakaan. Jerapat mengatakan, Teng Mo tidak jatuh ke sungai karena kecerobohannya sendiri, tetapi ada kecerobohan dari seseorang yang telah menyebabkan kematiannya. Polisi mengatakan
bahwa hanya tersangka Sen yang mengklaim bahwa Teng Monida telah pergi ke bagian belakang perahu untuk buang air kecil, sedangkan tersangka lainnya tidak menyebutkan hal tersebut dalam kesaksian mereka. Tetapi polisi tidak mengatakan apakah klaim Sen benar ataupun salah. Mereka juga tidak menuduhnya telah memberikan pernyataan palsu. Selama 1 jam presentasi, polisi telah menampilkan video yang berdurasi 30 menit yang terdiri dari 3 bagian, yakni ringkasan penyidikan dari awal hingga sekarang dan tinjauan bukti dari pemeriksaan forensik. Selain itu, ada juga berita acara pemeriksaan tersangka, termasuk keterangannya, keluhan dari media dan media sosial Thailand dengan penjelasan untuk berbagai pertanyaan. Polisi telah menyajikan timeline terperinci dari peristiwa, termasuk analisis rute kapal menuju GPS, serta berbagai gambar yang diambil dari telepon aktris tersebut dan juga adanya rekaman CCTV. Kesimpulan polisi atas kematian Teng Monida adalah bahwa Teng Mo jatuh dari buritan kapal dan menabrak baling-baling sehingga menyebabkan luka besar di pahanya. Di dalam konferensi pers itu, Jerapat menegaskan bahwa kasus ini sudah selesai dan tidak ada gunanya melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, polisi telah menyerahkan bukti dan laporan yang telah dikumpulkan kepada kejaksaan hari itu untuk dipertimbangkan karena penyelidikan akan segera berakhir dan kasus tersebut memasuki tahap berikutnya di pengadilan. Tetapi Jerapat menegaskan bahwa ini bukanlah kesimpulan dari kasus Teng Monida seperti yang dilaporkan oleh banyak media. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa ini adalah langkah selanjutnya dalam proses peradilan, di mana polisi harus menyerahkan laporan serta bukti mereka kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan pendapat. Polisi menyerahkan bukti yang mereka kumpulkan kepada jaksa penuntut umum dalam bentuk 8 file besar yang berisi 335 bukti, termasuk 47 dokumen dari 2 laporan otopsi, 88 bukti fisik, 200 video, termasuk rekaman dari 70 kamera CCTV, dan 2.000 dokumen dengan total hampir 2.500 halaman. Dalam penyelidikan yang panjang ini, polisi daerah Notaburi bersama petugas dari polisi daerah 1 telah memeriksa 6 tersangka. Di antaranya adalah 5 orang di kapal, ditambah orang yang diduga penasihatnya, dan 124 orang lainnya, termasuk 26 orang yang berhubungan dengan tersangka, 62 saksi, 16 spesialis, dan 20 petugas. Setelah mendengar tuntutan polisi terhadap mereka, 6 tersangka ini pun menuju ke kantor Kejaksaan Provinsi Notaburi, di mana mereka berjanji untuk mengadili kasus tersebut pada tanggal 27 Mei tahun 2022 mendatang. Polisi sementara membebaskan ke-6 tersangka dengan jaminan sampai kasus tersebut disidangkan di pengadilan. Setelah meninggalkan kantor kejaksaan, tersangka Sen sempat berbicara kepada media. Ia mengungkapkan, "Saya senang. Saya tidak melakukan kesalahan apapun," ujar Ladyboy tersebut. Dilansir dari laman sanuk.com, Maijen Polisi Paisan Wongsat Caramongkol, yakni Komandan Kepolisian Provinsi Notaburi mengatakan bahwa pihaknya menganggap sangat pantas untuk memerintahkan dakwaan terhadap 6 tersangka yang terlibat dalam kasus kematian Teng Monida dengan tuduhan sebagai berikut. Tersangka Pur dinyatakan telah bertindak sembrono yang menyebabkan kematian orang lain, mengemudikan perahu tanpa ijazah, membuang semua sampah ke sungai, melakukan sumpah palsu. Nama perahu tidak dalam karakter Thailand dan Barat di haluan perahu, telah menggunakan perahu tanpa izin, bertindak sembrono yang telah menyebabkan kematian orang lain, dan juga telah mengemudikan perahu tanpa ijazah. Selanjutnya, tersangka Sen dinyatakan telah bertindak sembrono yang menyebabkan kematian orang lain. Selanjutnya adalah tersangka Job. Ia didakwa karena telah membantu orang lain agar tidak dihukum atau menderita hukuman yang lebih ringan, merusak, menghancurkan, menyembunyikan, merampas, atau menyebabkan barang bukti hilang atau tidak berguna, dan juga telah membuang semua kotoran ke sungai. Selanjutnya adalah Gatik
manajer Teng Monida. Ia didakwa karena telah membantu orang lain agar tidak dihukum atau menderita hukuman yang lebih ringan, merusak, menghancurkan, menyembunyikan, merampas, atau menyebabkan barang bukti hilang atau tidak berguna, dan juga melaporkan pernyataan palsu tentang tindak pidana kepada petugas penyidik. Selanjutnya adalah tersangka Pim Tamterasri. Ia didakwa karena telah membantu orang lain agar tidak dihukum atau menderita hukuman yang lebih ringan, merusak, menghancurkan, menyembunyikan, merampas, atau menyebabkan barang bukti hilang atau tidak berguna. Kemudian ia juga menjadi pengguna bagi orang lain untuk melaporkan pernyataan palsu tentang tindak pidana kepada penyidik. Letnan Jenderal Kepolisian Jerapat Pumcit selaku Komandan Polda Daerah 1 yang hadir dalam konferensi pers tersebut menghimbau agar semua pihak dapat percaya pada kerja polisi saat ini. Setelah selama kurang lebih 5 bulan berada dalam ketidakpastian, kasus Tang Monida akhirnya memasuki babak terakhir. Diketahui bahwa Panida sempat mengaku percaya dengan apa yang disampaikan oleh Mr. Jenius bahwa anaknya memanglah dihabisi dengan sengaja, sehingga ia melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Namun, tepat pada hari Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022, waktu Thailand, Panida yang merupakan ibu dari Tang Monida ini rupanya mencabut laporan tuduhan pembunuhan di Kejaksaan Notaburi. Akibat dari pencabutan laporan ini, kasus Tang Monida pun akan diproses sesuai dengan hasil penyelidikan dari Kepolisian Notaburi. Bukti-bukti yang telah berhasil dikumpulkan oleh Mr. Jenius dianggap lemah dan tidak bisa digunakan sebagai acuan bahwa Tang Monida dihabisi pada malam itu. Kelima orang saksi yang diduga terlibat dalam kasus kematian Tang Monida diduga hanya akan dikenakan pasal kelalaian, perusakan barang bukti, pelanggaran wilayah di Sungai Copraya, memberi kesaksian palsu, dan beberapa hal lainnya, namun tidak dengan pasal pembunuhan. Berbagai spekulasi pun bermunculan tentang apa penyebabnya ibu dari Tang Monida ini mencabut laporannya. Panida diduga oleh beberapa pihak memilih cara yang dapat menguntungkan dirinya dalam menyelesaikan kasus kematian anaknya. Alasan Panida dikatakan sangat sederhana. Diduga dia tidak ingin semua berbalik menjadi bumerang jika nanti ternyata tuduhan pembunuhan tersebut tidak terbukti, dengan alasan agar bisa menang di pengadilan. Panida pun akhirnya dikatakan memilih untuk memberikan pasal hukuman lain yang lebih ringan kepada kelima saksi tersebut dibandingkan memperjuangkan keadilan untuk anaknya Tang Monida. Singkat cerita, pada tanggal 11 Mei tahun 2023, dilaporkan bahwa Pengadilan Provinsi Notaburi resmi menangguhkan hukuman bagi kedua terdakwa kasus kematian aktris Thailand Tang Monida. Dua terdakwa itu mendapat pengurangan masa tahanan dan ditugaskan melakukan pelayanan publik. Mereka adalah Pur dan juga Robert. Keduanya didakwa oleh jaksa penuntut umum bersama 4 tersangka lainnya. Namun, pada tanggal 2 Maret, ketika sidang pemeriksaan barang bukti, Portanupat mengaku melakukan kecerobohan yang menyebabkan kematian. Robert Paibun juga mengaku mengemudikan speedboat tanpa izin sehingga menimbulkan kecelakaan. Pengadilan lalu memutuskan menggelar sidang terpisah untuk kedua orang tersebut yang berujung pada putusan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023. Portanupat dijatuhi hukuman penjara 5 tahun 8 bulan serta denda 128.000 baht. Hukuman penjara kemudian dikurangi setengah menjadi 2 tahun 9 bulan setelah ia mengakui perbuatan dan menunjukkan niat untuk membayar. Biaya ganti rugi juga dikurangi menjadi 64.000 baht. Portanupat kemudian mendapatkan tugas untuk melakukan pelayanan publik. Sementara itu, Robert Paibun sendiri yang dijatuhi hukuman penjara 4 tahun 4 bulan dan denda 108.000 baht juga mendapat pengurangan. Masa tahanan Robert dipotong setengah menjadi 2 tahun 2 bulan. Denda yang harus dibayar juga berkurang menjadi 54.000 baht. Sedangkan untuk keempat terdakwa lainnya,
Hingga saat ini, yakni di bulan Oktober tahun 2024, kami masih belum mendapatkan kabar dari media terkait vonis hukuman untuk mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kasus ini dianggap oleh pengadilan Thailand bukanlah sebagai kasus pembunuhan, melainkan adalah sebuah kecelakaan. Demikianlah kisah nyata yang dapat Miranti sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.